hanya skala prioritas bagi PD Perjuangan adalah mendorong prestasi setinggi-tingginya untuk rakyat, untuk kemajuan bangsa dari Pak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin, karena untuk Pilpres ada tahapan-tahapan sesuai dengan yang ditetapkan oleh KPU, karena kita juga tidak ingin mendorong sepertinya suasananya ingin pemerintahan Pak Jokowi ini kan masih Oktober 2024 masih panjang untuk mencetak prestasi. PDI Perjuangan kembali menyentil kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang seolah abai dengan wilayah pinggiran ibu kota. Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto menyebut Anies lebih banyak mengurusi lingkungan di sekitar Jalan Sudirman Tamrin dibandingkan pinggiran kota Jakarta. Hal-hal yang berada di pinggiran Jakarta itu tidak mendapat sentuhan yang membawa perubahan secara sistematik bagi kemajuan daerah. Anies juga dianggap mengabaikan kebijakan positif gubernur sebelumnya seperti Jokowi hingga Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Anies dinilai luput merawat taman dan danau di DKI Jakarta. Padahal pada zaman Jokowi Ahok, kedua tempat itu sangat rawat. Contoh sederhana dalam membuat taman, membersihkan sungai yang dulu dipelopori Pak Jokowi dan Pak Ahok, yang secara spektakuler mampu mengubah waduk Ria Rio. Dari Bapak Anies Baswedan sebagai gubernur, dan yang begitu menyedihkan apa yang dulu menjadi capaian dari Pak Jokowi, dari Pak Ahok, dari Pak Jarot, ternyata hal-hal yang positif untuk rakyat itu banyak yang tidak dilanjutkan. Contoh pembuatan taman, air petra, dan berbagai hal yang sebenarnya di dalam penataan tata ruang Jakarta itu agar memperhatikan kelestarian alam itu tidak dilakukan dengan baik. Hasto juga memprotes mengenai banyaknya eskavator yang tidak dipergunakan semestinya. Alat berat yang seharusnya digunakan untuk kegiatan proyek tersebut banyak terparkir sembarangan. Bukan hanya itu saja, Hasto Kristianto kerap mengkritisi Anies Baswedan, kemudian membandingkan kinerja Anies Baswedan dengan Ahok dan juga Jokowi. Jangan sampai kemudian mencalonkan seseorang yang punya kebijakan yang berbeda. Ketika misalnya ada kebijakan yang berbeda dari calon yang diusung oleh partai politik pengusung Pak Jokowi, maka ini akan kontradiktif. Contohnya saya mendengar berkali-kali Pak Anies tetap mencoba untuk mempertahankan ibu kota tetap berada di Jakarta, sementara Pak Jokowi menginginkan adanya suatu kesinambungan kepemimpinan agar visi Indonesia sebagai poros maritim itu juga dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Inilah yang harus kita hindari. Namun, fakta yang berbicara, ternyata kinerja Ahok dan Jokowi telah dilampaui oleh Anies Baswedan dalam 1 tahun masa kerja Anies Baswedan. Anies saat ini muncul sebagai tokoh utama di luar kekuasaan, sekaligus di luar partai politik. Bagi PDIP, memusuhi Anies secara politik berimbas soliditas di internal dan menguatkan pemilih kontra oposisi ke PDIP. Hasto semakin rajin mengkritik Anies Baswedan. Terlalu jauh. Nasdem kan partai yang mengusung Pak Jokowi. Nasdem masih setia dalam barisan Pak Jokowi. Artinya kan di dalam pidato deklarasi Pak Anies mengatakan continuity and change. Spirit apa yang menjadi legacy Pak Jokowi, apa yang menjadi capaian-capaian Pak Jokowi, tentu itu harus kita lanjutkan. Bahkan terbaru Hasto mengkritik banjir yang terjadi di Jakarta. Hasto menyindir agar Partai Nasdem ikut membantu menjelaskan kondisi banjir yang terjadi di masa pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Anies. Jadi, dirinya mengaku bertemu dengan orang-orang di Jogja. Banyak yang bertanya, setelah Anies Baswedan dideklarasikan, kenapa alam tidak bersahabat? Muncul banyak banjir, itu pertanyaan masyarakat. Hasto menjabarkan alasan Nasdem harus menjawab banjir di Jakarta sebagai sebuah hukum demokrasi. Sebagai pengusung, Nasdem harus berada di barisan depan menjawab pertanyaan banjir di Jakarta. Ketika dulu PDIP mencalonkan Jokowi, ketika ada apa-apa dengan Jokowi, ia berdiri paling depan. Untuk pertama kalinya ketika penanganan soal banjir di Jakarta, saya tanya, apa KPI penanganan banjir? Kayak terus semuanya dalam ruangan itu diskusi, apa ya? Nggak ada waktu itu. Loh gimana? Nggak ada target. Kita punya banjir bertahun-tahun, berdekade-dekade. Saya tanya KPI-nya, disebut sukses menangani itu bila bagaimana?
Dari jawaban. Nah terus selama ini nggak pakai KPI, nggak ada KPI. Nah terus kalau nggak ada KPI, dari mana kita tahu sukses atau tidak? Dari mana kita tahu progresnya? Sebelumnya, deklarasi pada jam 9 pagi oleh Partai Nasdem bisa berdampak positif bagi partai yang dipimpin Surya Paloh. Tentu ada kalkulasi yang telah diperhitungkan secara matang oleh Nasdem, dan tentu pula ada yang suka dan tidak suka dengan adanya deklarasi tersebut. Kalkulasi Nasdem itu tentu bisa dikatakan sangat berani mengambil langkah pencapresan Anies, meskipun peluang menang Anies masih sangat signifikan. Jika mengacu pada sejarah, Nasdem selalu menampilkan tokoh-tokoh alternatif dan biasanya memenangkan pemilu atau pilkada, seperti halnya Jokowi pada pilpres sebelumnya. Tentu semuanya bertanya, Nasdem dapat bisikan dari siapa? Apakah dari Amerika, China, atau memang sadar semata-mata ingin membesarkan parpol, sehingga sangat mungkin Nasdem menjadi parpol pemenang pemilu pada 2024 yang akan datang. Kita lihat aja, Nasdem sejauh ini masih setia dan loyal kepada pemerintahan Jokowi, dan narasi politik yang begini-begini membuat politik kita jumud. Dikit-dikit, oh ini karena biru disobek terus pindah, udah punya capres sendiri. Ya kan beda. Yang sudah punya boarding pass Nasdem, tiket aja belum punya, bos. Harus cari tiket dulu, harus cari penumpang dulu baru bisa berangkat. Kita harus saling membuat politik kita sukaria, sukacita, happy bersama, tidak saling mendiskreditkan seperti ini. Kalau seperti ini kapan kita mau dewasa? Anies hanya bisa dikalahkan oleh dua hal, yakni diputus dengan atau tanpa kendaraan parpol atau berhadapan dengan hukum. Jika Anies kemudian berhadapan dengan hukum atau ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi, belakangan ini beredar isu yang menyebutkan bahwa Ketua KPK yakni Firly Bahuri sengaja bermanuver untuk menjegal Anies Baswedan melalui KPK. Ketua KPK tersebut diduga mendesak Satuan Tugas Pengusut Kasus Formula E untuk menetapkan Anies sebagai tersangka. Padahal tim pengusut masih belum menemukan adanya tindak pidana korupsi yang melibatkan Anies Baswedan. Ketika bertugas di pemerintahan di Jakarta, kami pun membentuk Komisi Pencegahan Korupsi Ibu Kota untuk membantu tugas pencegahan korupsi. Dan alhamdulillah hari ini diundang untuk membantu, kami pun hadir untuk membantu menjalankan apa yang dibutuhkan oleh KPK. Jadi tadi kami diminta untuk memberikan bantuan keterangan dan sudah disampaikan. Insya Allah dengan keterangan yang tadi kami sampaikan akan bisa membuat menjadi terang, sehingga isu yang sedang didalami akan bisa menjadi terang benderang dan memudahkan dalam KPK menjalankan tugas.